Halo, selamat datang kembali di channel YouTube with Grace One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Ini ada kabar terbaru yang cukup meresahkan atau membuat para pelaku usaha atau para pelaku UMKM itu merasa sangat cemas, yaitu tentang aplikasi Temu. Jadi ternyata aplikasi Temu itu sudah masuk ke Indonesia. Saat ini aplikasi Temu itu bisa di-download di Google Play Store. Kabar masuknya aplikasi Temu ke Indonesia itu sudah menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri atau kecemasan yang sangat besar bagi para pelaku usaha kecil termasuk para pelaku UMKM. Karena apa? Banyak yang menganggap aplikasi Temu itu bisa membuat kiamat bagi UMKM dan akan banyak UMKM di Indonesia yang akhirnya akan bangkrut atau bahkan gulung tikar karena dampak dari aplikasi Temu. Banyak yang menganggap bahwa aplikasi Temu itu mempunyai kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan TikTok Shop. Padahal kita ketahui sebelumnya TikTok Shop ketika kemunculannya itu sempat membuat gunjang-ganjing sehingga akhirnya pada waktu itu pemerintah sempat menutup operasional TikTok Shop, tapi kemudian TikTok Shop berkolaborasi atau merger dengan Tokopedia sehingga akhirnya saat ini TikTok Shop itu sudah mulai beroperasi lagi. Nah, saat ini memang aplikasi Temu itu sudah bisa di-download di Google Play Store. Sebenarnya aplikasi Temu itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan e-commerce lain seperti Shopee ataupun Tokopedia ataupun Bukalapak. Jadi Temu itu juga menjual berbagai barang dari berbagai kategori yang bisa dipilih oleh para pembeli sesuai dengan keinginannya. Nah, tapi kemunculan aplikasi Temu itu bisa dianggap sebagai kiamat bagi pelaku UMKM, bagi pelaku usaha kecil yang ada di Indonesia oleh banyak pihak. Karena apa? Saat ini saja para pelaku usaha kecil atau pelaku UMKM itu harus bersaing dengan berbagai produk gempuran dari Tiongkok, dari China yang masuk ke Indonesia. Selain itu, para pelaku UMKM itu juga harus bersaing dengan sangat ketat, dengan keterbatasan modal dan juga keterbatasan manuver yang mereka miliki. Itu artinya apa? Kalau UMKM atau pelaku usaha kecil yang ada di Indonesia itu kalah modal dengan Temu, tentu saja mereka kondisinya atau nasibnya itu akan sangat terancam. Selain itu juga para pengusaha konveksi itu sudah menyuarakan kecemasannya ataupun kekhawatirannya tentang kemunculan atau kehadiran aplikasi Temu di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan aplikasi Temu itu menjadi atau dianggap sebagai ancaman bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya adalah kemampuan pembeli untuk bisa langsung membeli barang sesuai keinginannya langsung dari pabrik yang ada di China. Selain itu juga aplikasi Temu itu memungkinkan pembeli untuk membeli secara langsung dari pabrik di China dan itu tidak akan melibatkan reseller, dropshipper, dan juga afiliator. Itu artinya tidak ada komisi berjenjang yang akan didapatkan oleh afiliator ataupun dropshipper ataupun reseller seperti biasanya. Selain itu juga ada mata rantai yang terputus dari distribusi ketika pembeli itu bisa membeli langsung barang dari pabrik yang ada di China. Nah, hal itu atau distribusi yang terputus itu membuat harga barang yang dijual di aplikasi Temu itu jauh lebih murah. Karena apa? Karena pembeli ataupun penjual tidak akan membebankan atau tidak akan membayar biaya tambahan lain seperti yang selama ini sudah ada. Nah, selain itu juga aplikasi Temu itu memberikan subsidi yang besar sehingga harganya itu jauh lebih murah dan itu bisa mengancam UMKM ataupun pelaku usaha kecil yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tadi seperti yang saya bilang terkait dengan modal, tentu saja para pelaku usaha kecil atau pelaku UMKM yang ada di Indonesia itu akan kalah modal jika dibandingkan dengan Temu. Jadi Temu itu sejak diluncurkan pada tahun 2022 itu memang sudah menjadi salah satu aplikasi yang perkembangannya itu sangat masif, sangat signifikan, bahkan menjadi salah satu aplikasi yang paling sering didownload. Jadi aplikasi Temu itu sudah didownload 165 juta kali. Kemudian juga pengguna aktifnya itu mencapai 167 juta per bulan. Bahkan kalau kita bicara khusus yang ada di Amerika Serikat, pengguna aktif aplikasi Temu itu mencapai lebih dari 50 juta. Kalau kita bicara lagi tentang modal, tentu saja aplikasi Temu itu memiliki modal yang sangat kuat. Ini sudah ada analisa atau sudah ada laporan dari Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa
aplikasi Temu itu merupakan pengiklan terbesar kelima di Amerika Serikat pada kuartal keempat tahun 2023 lalu. Selain itu juga ada ulasan dari JP Morgan, dari analis JP Morgan yang menyebutkan bahwa perusahaan Temu itu menghabiskan dana atau uang lebih dari 3 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 46 triliun hanya untuk pemasaran pada tahun 2024 ini. Nah, aplikasi Temu sendiri dikabarkan akan mengakuisisi Bukalapak, e-commerce Bukalapak, dan saat ini kita ketahui bahwa saham Bukalapak itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Saham emiten dengan kode Buka itu menghijau di sesi perdagangan pada hari ini. Tapi sampai saat ini manajemen Bukalapak itu belum memberikan keterangan resmi tentang kabar yang menyebutkan bahwa Bukalapak itu akan diakuisisi oleh Temu. Nah, bagaimana dengan sikap pemerintah? Ternyata sikap pemerintah itu cukup terbelah. Jadi Kementerian Koperasi itu sudah menyatakan akan segera menghapus aplikasi Temu dari Google Play Store. Kemudian juga Menteri UMKM dan Koperasi Teten Mas Duki itu sempat menyatakan bahwa aplikasi Temu itu akan sangat mengancam keberadaan UMKM ataupun para pelaku usaha kecil yang ada di Indonesia. Selain itu juga Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari itu menyatakan bahwa pihaknya itu tidak akan memberikan izin untuk aplikasi Temu untuk beroperasi di Indonesia. Di sisi lain, ini sudah ada pernyataan dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak, yaitu Moga Situmorang. Jadi, menurut Moga Situmorang, aplikasi Temu itu harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia jika ingin mendapatkan izin untuk beroperasi di Indonesia. Moga Situmorang itu menyatakan bahwa pihaknya itu akan memberikan izin apabila aplikasi Temu itu sudah sesuai dengan Permendak 31 tahun 2023 tentang perjalanan perusahaan, kemudian pembinaan dan juga pengawasan. Itu artinya kalau merujuk dari pernyataan Moga Situmorang tadi, ini artinya Moga Simatupang tadi artinya bahwa pemerintah itu tetap akan memberikan lampu hijau kepada aplikasi Temu untuk beroperasi di Indonesia. Tentu saja hal itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri seperti yang tadi saya bilang bahwa selama ini sudah banyak pihak yang menyuarakan kecemasannya ataupun kekhawatirannya jika aplikasi Temu itu benar-benar masuk ke Indonesia. Karena apa? Para pelaku usaha kecil ataupun para pelaku UMKM itu harus bersaing dengan sangat ketat, dengan sangat sengit, dengan sangat kompetitif, dan ujung-ujungnya kalau mereka kalah modal, mereka tentu akan bisa gulung tikar ataupun UMKM itu mengalami bangkrut. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang peluang atau kehadiran aplikasi Temu di Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdoa semoga kita selalu sehat, bahagia, dan sejahtera, dan juga kita berdoa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar ekonomi Indonesia, agar perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.